warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ridho Firmansyah, asal dari Kota Agung Tanggamus Lampung, jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Untuk kantor, saya ditempatkan di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Lampung. Ingin mendeskripsikan tentang ASN berakhlak. Selamat datang di podcast ASN berakhlak, tempat kita berbagi cerita inspiratif dan para aparatur sipil negara menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan nilai-nilai yang luhur. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu pelatih saya sendiri, pelatih Ruby, yang dikenal sebagai teladan karena konsisten menerapkan nilai berakhlak di dalam kehidupan sehari-harinya. Langsung saja mari kita sambut Bapak Ruby dari instansi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung. Selamat datang. Selamat datang. Tapi sebenarnya agak berlebihan kalau dibilang teladan ya. Enggak, sebenarnya dibilang masih banyak yang senior ataupun pegawai di Kelas Lampung dikatakan sebagai apa ya, teladan akhlaki. Paling tidak kalau kami intinya senior kalian intinya punya visi dan misi intinya bagaimana supaya bersama ini lebih baik kedepannya. Terus perkenalkan diri, saya Rubianto, biasa dipanggil Ruby. Saya bergabung di Basarnas itu pada tahun 2015 ya. 2015 saya dulu juga awalnya sama kayak teman-teman ya, masuk sebagai rescuer kalau sekarang sebagai petugas peralatan pertolongan ya. Jadi sementara itu perkembangan dari saya itu dilanjutkan oleh pembawa acara Mas Ridho. Nah, menarik nih bicara soal core value berakhlak. Bagaimana Bapak mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari? Ya, jadi apa ya, kita sebagai ASN memang istilahnya core value berakhlak ini adalah nyawanya para ASN dan istilahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya apalagi kami di sini di instansi Badan Sar Nasional atau Badan Pencarian dan Pertolongan khususnya di Basarnas Lampung, memang apa ya, bisa dibilang ya core value berakhlak ini adalah memang yang harus dipedomani oleh setiap insan ASN, khususnya yang berada di desa. Jadi apa ya, semacam ya dengan core value berakhlak ini kita bisa memberikan pelayanan sesuai jasa sar pada masyarakat itu secara prima dan maksimal. Jadi dengan core value berakhlak tadi kita bisa memberikan pelayanan dengan baik pada masyarakat. Wah, luar biasa. Kalau dari pengalaman khusus yang paling berkesan dalam Bapak menerapkan nilai-nilai berakhlak itu apa saja Bapak? Jadi yang paling berkesan ya bagi saya ini sedikit sharing mungkin pengalaman pribadi, dalam arti begini, core value berakhlak kan kalau itu ada sekitar 7 ya, tapi paling tidak yang saya perlu garis bawahi di sini, walaupun semuanya sebenarnya penting, tapi paling tidak terkait kompetensi yang harus kita miliki, apalagi kita sebagai rescuer ya. Ini saya ambil contoh begini, saya cerita sedikit pengalaman saya pribadi. Ini sekitar tahun 2022 atau 2023 saya lupa. Waktu itu anak saya yang paling kecil itu masih usia 2 bulan. Jadi anak saya itu mengalami choking atau tersedak sampai tidak bisa bernafas dan badannya semua biru, mukanya biru. Nah ini saya bilang dari terkait kompetensi, bagaimana coba kalau kita nggak memiliki kompetensi memberikan pertolongan pertama pada orang atau anak yang sedang tersedak tadi dan bisa bernafas, kalau kita nggak punya kompetensi,
gimana kita bisa bilang, apalagi itu notabene anak saya sendiri. Jadi apa ya, makanya saya bilang core value dari akhlak itu memang bisa dibilang ya nyawanya sebagai seorang ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, secara prima, ya benar sangat menemani ya. Kita salah satunya, salah satu sebagai ASN ya harus tahu baik itu akhlak, bagaimana cara penerapannya dalam bisnis. Wah, makin menarik nih. Bagaimana dengan tantangan di lapangan? Tidak mudah, tentu menjaga konsisten nilai-nilai tersebut. Ya pasti dalam arti karena gini, apalagi saat kita menjalankan tugas yang notabene akan bertemu dengan masyarakat yang macam-macam ya. Kadang sudah kita jelaskan kan sedemikian berupa, tapi ada yang mungkin maafnya ngomong masyarakat yang tidak bisa terima dengan penjelasan kita. Nah itulah yang menjadi sebuah tantangan. Berarti memang harus diperdalam lagi ya, dalam arti terkait pengetahuan kita, portfolio berakhlaknya tadi ya, bagaimana kita berorientasi terhadap pelayanan masyarakat yang membutuhkan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan harmonis ya, akuntabelnya, terus kompetennya kita harus punya, bagaimana kolaborasinya kita harus ya, semua aspek itu memang mendukung untuk kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Terima kasih atas cerita dan inspirasinya. Semoga makin banyak ASN yang bisa meladani semangat berakhlak. Teman-teman supaya sudah ya, harus segera menyesuaikan dalam berbagai yang tadi saya bilang, tidak cuma paham dengan makna-maknanya, tapi secara ini harus diresapi bagaimana value berakhlak itu sangat berperan. Itulah tadi cerita inspirasi dari Bapak Ruby selaku pelatih saya sendiri. Semoga podcast ini menjadi pemantik semangat kita semua untuk menjaga nilai-nilai berakhlak dalam setiap langkah pelayanan kita. Sampai jumpa di episode saya selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih.